Selamat datang teman-teman, di channel kami yang membahas sejarah dunia. Pada episode kali ini, kita akan memasuki perjalanan yang mendebarkan ke dalam sejarah panjang dinasti Qin di Tiongkok. Dinasti ini tidak hanya menyatukan Tiongkok menjadi sebuah negara, tetapi juga membentuk dasar bagi kekaisaran pertama dalam sejarah Tiongkok. Mari kita mulai dengan part pertama kami, masa awal dan pendiri dinasti Qin. Untuk memahami sejarah dinasti Qin, penting bagi kita untuk memahami konteks dan latar belakang zaman tersebut. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Tiongkok terbagi menjadi berbagai negara yang saling bertikai, dikenal sebagai periode Warring States. Terdiri dari negara Qin, negara Yan, negara Zhao, negara Wei, negara Chu, negara Han, dan negara Qi. Negara-negara ini berjuang untuk supremasi dan kekuasaan atas Tiongkok. Pada saat itu, muncul seorang pemimpin yang tak kenal takut bernama Yingzheng. Dia adalah putra Raja Xuanxiang dari negara Qin. Yingzheng kemudian mengambil alih tahta dan mengganti namanya menjadi Qin Shi Huang. Ia memiliki visi besar untuk menyatukan Tiongkok dan mengakhiri periode perang yang berkepanjangan. Salah satu langkah paling berani yang diambil oleh Qin Shi Huang adalah kampanye militer yang agresif. Ia memimpin pasukannya untuk menaklukkan negara-negara tetangga, seperti Han, Zhao, Wei, Chu, dan Yan. Dengan kecerdikan strategis dan kekuatan militer yang tangguh, Qin Shi Huang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu. Setelah berhasil menaklukkan negara-negara lain, Qin Shi Huang mencapai tujuan utamanya, yaitu menyatukan Tiongkok. Dia menyusun aturan dan undang-undang baru yang meratakan perbedaan antara negara-negara yang pernah saling bermusuhan. Hal ini menciptakan fondasi untuk kesatuan politik, administratif, dan budaya yang kuat di Tiongkok. Itulah bagian pertama dari perjalanan sejarah dinasti Qin. Pada episode selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan pencapaian dan kebijakan penting dinasti Qin. Jangan lewatkan bagian kedua dari seri ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat datang kembali teman-teman, di part kedua dari seri kami tentang dinasti Qin. Pada bagian sebelumnya, kita telah menjelajahi latar belakang dan masa awal dinasti Qin. Pada episode ini, kita akan membahas pencapaian-pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang menjadi ciri khas dinasti Qin. Bagi yang belum menonton video part bagian pertama, linknya berada di kolom deskripsi. Salah satu kebijakan utama dinasti Qin adalah sentralisasi kekuasaan. Qin Shi Huang menerapkan sistem pemerintahan yang kuat dan terpusat di sekitar dirinya sebagai kaisar. Dia menghapus kekuatan dan otonomi dari bangsawan regional dan memperkuat kendali pemerintah pusat. Kebijakan ini membantu menciptakan stabilitas dan kohesi dalam wilayah kekaisaran. Seperti, kaisar mempunyai kekuasaan absolut. Para menteri mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan nasihat dalam penetapan kebijakan pemerintahan namun tidak punya hak untuk memutuskan kebijakan. Pemerintahan pusat dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Menteri utama terdiri dari Perdana Menteri dan 2 wakil Perdana Menteri. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan, sedangkan 2 wakil Perdana Menteri masing-masing bertugas sebagai pelaksana militer dan pemeriksa, kontrol pemerintahan. Selama dinasti Qin, standarisasi menjadi faktor penting dalam pembentukan Tiongkok yang bersatu. Qin Shi Huang memperkenalkan sistem standar untuk bahasa, tulisan, ukuran, dan mata uang di seluruh kekaisaran.
Ini membantu dalam administrasi, komunikasi, dan perdagangan yang lebih efisien antara wilayah-wilayah yang berbeda. Dinasti Qin juga dikenal karena upaya besar yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur. Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan jalan-jalan, kanal-kanal, dan sistem irigasi yang luas. Ini tidak hanya meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam kekaisaran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertanian yang pesat. Salah satu contoh infrastruktur yang terkenal dibuat oleh Qin Shi Huang adalah Istana Evang. Setelah mempersatukan Tiongkok, demi menonjolkan wibawa dan kekuasaannya, Qin Shi Huang membangun Istana Evang di Gunung Li yang pada saat merupakan istana terbesar dan termegah dalam sejarah Tiongkok. Meskipun dinasti Qin mencapai pencapaian besar dalam pembangunan fisik, kebijakan-kebijakan mereka juga kontroversial. Salah satunya adalah aksi Qin Shi Huang untuk membakar buku-buku dan mengubur para sarjana hidup-hidup. Menurut catatan sejarah agung, setelah Qin Shi Huang berhasil menyatukan Cina, kanselirnya Li Si mengusulkan agar diskursus intelektual dihabisi agar pemikiran politik dapat disatukan. Usulan ini didukung oleh tuduhan bahwa kaum terpelajar melakukan pembangkangan melalui fitnah. Maka, dimulai dari tahun 213 SM, semua karya klasik 100 aliran pemikiran, kecuali yang berasal dari mazhab Li Si, yaitu legalisme, dibakar. Qin Shi Huang juga membakar catatan sejarah lain karena dapat mengganggu keabsahan kekuasaannya, dan menulis buku sejarahnya sendiri. Li Si kemudian mengusulkan agar semua sejarah di arsip kekaisaran dibakar, kecuali yang ditulis oleh sejarawan Qin. Ia juga mengusulkan agar orang yang mendiskusikan buku-buku tersebut dihukum mati, agar orang yang menggunakan karya-karya tersebut untuk menyindir politik kontemporer dihukum mati bersama keluarganya. Dan agar mereka yang tidak membakar buku tersebut selama 30 hari dibuang ke utara untuk membantu pembangunan tembok besar Cina. Hanya buku mengenai perang, kedokteran, pertanian dan ramalan yang disisakan. Qin Shi Huang juga memerintahkan agar 460 cendekiawan di ibu kota dikubur hidup-hidup, meskipun menurut Wei Hong jumlahnya mencapai 700. Beberapa di antaranya juga merupakan cendekiawan beraliran Konfusianisme. Itulah bagian kedua dari perjalanan sejarah dinasti Qin. Pada episode terakhir kami tentang dinasti Qin, kita akan menjelajahi masa akhir dan keruntuhan dinasti ini. Mari kita telusuri faktor-faktor yang memainkan peran dalam kejatuhan dinasti Qin yang kuat. Jangan lewatkan bagian ketiga sekaligus terakhir dari seri ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Legend History, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat datang kembali teman-teman, dalam episode terakhir kami tentang dinasti Qin. Pada dua bagian sebelumnya, kita telah membahas masa awal, pencapaian, dan kebijakan dinasti Qin. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi masa akhir dinasti Qin, faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan mereka, serta warisan yang mereka tinggalkan. Bagi kalian yang belum menonton video part bagian pertama dan keduanya, linknya berada di kolom deskripsi. Meskipun dinasti Qin memiliki prestasi yang mengesankan, mereka juga menghadapi beberapa masalah internal yang berkontribusi pada keruntuhan mereka. Salah satu masalah utama adalah korupsi di dalam pemerintahan, dengan pejabat-pejabat yang memperkaya diri sendiri dan melanggar hukum. Hal ini merusak legitimasi dinasti Qin dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Ketidakpuasan rakyat mencapai titik puncaknya ketika Qin Shi Huang meninggal dunia. Pemerintahan yang lemah dari pewaris-pewaris Qin Shi Huang memicu pemberontakan dan perang saudara di seluruh negeri.
Bangsawan regional dan pemimpin militer memanfaatkan kekacauan ini untuk memperjuangkan kekuasaan mereka sendiri. Sepeninggal Qin Shi Huang, Zhao Gao berkomplot bersama Hu Hai dan Li Si memalsukan surat wasiat Qin Shi Huang untuk mewariskan tahta kepada Hu Hai serta memerintahkan eksekusi mati atas anak sulungnya, Fu Su. Hu Hai lalu naik tahta dengan gelar Kaisar Qin kedua. Hu Hai sendiri adalah seorang kaisar yang lalim dan tidak cakap. Ini menyebabkan ia tak dapat menahan pemberontakan di daerah-daerah. Bulan Juli tahun 209 sebelum Masehi, dua pejabat kekaisaran, Chen Sheng dan Wu Guang memberontak. Dan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam akhir dinasti Qin adalah Jenderal Xiang Yu. Pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Xiang Yu dan Liu Bang mampu memimpin pasukan melawan dinasti Qin dan berhasil mengalahkan mereka dalam pertempuran Julu. Akhirnya, pada tahun 207 SM, ibu kota dinasti Qin, Xianyang, jatuh ke tangan pasukan Xiang Yu, dan Qin Shi Huang pewaris terakhir dinasti Qin, bunuh diri. Setelah dinasti Qin runtuh, peperangan pecah antara Liu Bang dan Xiang Yu yang kemudian dimenangkan oleh Liu Bang dan mendirikan dinasti Han yang akan berkuasa selama 400 tahun. Meskipun dinasti Qin berumur pendek, warisan mereka tetap terasa dalam sejarah Tiongkok. Salah satu warisan terbesar mereka adalah penyatuan Tiongkok menjadi sebuah negara tunggal. Fondasi yang mereka ciptakan menjadi landasan untuk kekaisaran-kekaisaran yang akan datang di Tiongkok. Selain itu, dinasti Qin juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang administrasi, standarisasi, dan infrastruktur. Sistem administrasi yang efisien, pengenalan standar bahasa dan ukuran, serta pembangunan jaringan jalan dan kanal, semuanya membantu memperkuat Tiongkok sebagai negara yang terpadu dan maju. Pengaruh dinasti Qin terus terasa dalam sejarah Tiongkok. Keberhasilan mereka dalam menyatukan Tiongkok menjadi contoh bagi penguasa-penguasa berikutnya, termasuk dinasti Han yang menggantikan mereka. Sistem pemerintahan sentralisasi dan kebijakan-kebijakan administratif yang diadopsi oleh dinasti Qin juga membentuk dasar bagi masa depan Tiongkok. Demikianlah perjalanan sejarah dinasti Qin, dinasti yang singkat namun berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Kita telah menjelajahi masa awal, pencapaian, keruntuhan, dan warisan dinasti Qin. Dengan ini, kami mengakhiri perjalanan kami melalui sejarah dinasti Qin. Namun, sejarah Tiongkok terus berlanjut dengan dinasti-dinasti berikutnya. Jangan lewatkan konten sejarah kami di masa mendatang saat kami menjelajahi periode-periode menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada episode berikutnya.